Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ketua Senat Mahat Ali Pondok Termas dan anggotanya. Yang terhormat Bapak Bupati atau yang mewakili, yang terhormat Ketua Sekolah Tinggi, Rektor Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Pendidikan Pacitan, yang terhormat anak-anakku wisudawan, wisudawati, para orang tua, wali, wisudawan, wisudawati, dan para hadirin. Saya teringat setengah abad yang lalu, karena saya meninggalkan Termas itu tahun 1970, jadi sudah 52. Mungkin anak-anak saya belum lahir ya. Oh, memang belum lahir kan? Masih jadi beras. Bayangkan 52 tahun yang lalu itu Termas keadaannya belum seperti ini. Bis saja nggak ada, naiknya truk ya. Saya tadi di jalan agak khawatir kalau banjir. Saya membayangkan banjir yang besar di Termas tahun 66 ya. Itu pondok itu tenggelam. Alhamdulillah sekarang sudah melahirkan sarjana agama yang ketiga. Saya sebenarnya membawa slide-nya bisa ditayangkan apa enggak. Tapi sebenarnya ini pesan saya untuk wisudawan. Jadi yang perkenalan saya dilewatin aja. Ya, bisa di belakang. Saya ingin bicara dengan wisudawan-wisudawati. Anda mau kemana? Habis selesai ini. Karena yang diserap oleh Kiai Lukman kan cuma 6. 3 di Pegadaian, 3 di POS. Padahal alumninya sudah banyak. Sejak dari yang pertama sampai yang ketiga. Jadi pertanyaannya adalah Anda mau kemana? Saya di situ cerita ada 3 peluang buat Anda, anak-anakku. Yang pertama, kalau Anda bercita-cita menjadi ulama atau kiai atau ustadz ya, atau dosen. Kalau menjadi dosen, Anda wajib hukumnya S3, fatwa fikihnya gimana? Jadi harus S3. Habis itu setelah S3 profesor. Saya baru ngejar-ngejar Adinda Ali Mufron supaya bisa segera profesor, karena profesor itu soal nilai kumulatif aja. Panjenengan sudah pangkat, kalau pangkatnya sudah 4A, cepat bisa profesor. Karena profesor itu bisa diajukan oleh swasta. Jadi Mahat Ali bisa melahirkan profesor. Ya, hanya tinggal soal nilainya aja. Kalau nilainya banyak, 850 ya bisa profesor. Jadi ini pilihan pertama adalah kalau Anda mau jadi ustadz, kiai atau akademisi. Kalau menjadi akademisi, dosen, maka ini harus terus. Ada yang mau meneruskan ke S2, S3? Ada? Ada yang mau ke S2, S3? Tunjuk dong. Nah, fokus ya. S2 harus jelas kira-kira kemana. Ya, nanti harus. Oh, lah ini? Oh, wisudawanya di situ.
Oh, saya salah nunjuk. Oh, yang pakai ini ya. Jadi, siapa yang mau jadi dosen? Saya dulu nggak punya cita apa-apa. Tamat remas. Saya meneruskan itu juga untung-untungan, bukan karena cita-cita. Karena ketika itu tamatan madrasah aliyah itu belum punya gambaran yang jelas, apalagi tahun 70. Ya, jadi pertama adalah kalau Anda mau jadi kiai atau ulama. Yang kedua adalah kemungkinannya menjadi PNS. Ini tadi yang di Pegadaian sama di Pos jadi PNS enggak nantinya? Magang, tapi belum PNS ya. Magang itu pasti jadi PNS atau enggak? Belum tentu ya, sabar aja. Tapi saya sebenarnya, saya kan mengalami tiga-tiganya. Jadi dosen, jadi PNS, dan jadi wirausaha. Yang paling buat saya, yang paling menggembirakan saya wirausaha, bukan PNS. PNS itu selalu ada atasannya, dan bekerja untuk atasan. Ya, di budaya birokrasi kita, Anda pinter tapi nggak setia sama atasan, nggak akan naik pangkat. Ya, saya kira bapak dari staf ahli juga begitu. Anda pinter tapi Anda nggak taat dengan pimpinan, habis. Jadi harus ada ini situasi yang secara psikologis tidak mengamankan hati nurani. Gitu. Ya, paling baik adalah jadi wirausaha. Saya mau tanya, mau lihat dulu. Saya sampai jam berapa ya? Jangan bebas sampai sini zuhur. Saya harus kasihan yang staf ahli itu di sini. Nanti kalau ada kerja lagi. 1 jam itu berarti jam berapa? Berarti jam 12, duhurnya jam berapa? Nah, sebelum duhur deh. Ya, jadi saya akan bicara setengah jam. Jadi akan saya persingkat. Jadi tokoh agama sebaiknya jangan politisi ya. Saya dulu dipesan Pak Habib, jangan jadi politisi. Nek kowe duwe tampang ngapusi ora apa-apa jadi politisi. Ya, saya dulu tahun 92 kan dicalonkan anggota DPR dari Golkar, anggota DPR pusat. Saya sowan sama Pak Kiai Habib almarhum. Sing jawab sama anakku, "Fat, bapakmu punya tampang penipu po?" Aduh, langsung amjur kan, terus langsung dah. Dan memang di dunia politik saya tidak bernasib baik. Ya, pernah jadi ketua DPP Dewan Pimpinan Pusat partai politik ya. Tapi 6 bulan saya keluar. Karena partai politik itu menginjak kaki orang itu menikmati, bukan cuma biasa, menikmati. Saya nggak bisa. Hanya saya keluar dan saya mengejar profesor tahun 2000, profesor bisa saya capai. Tapi kayak gitu. Ya. Tapi ya saya enggak membatasi Anda, kalau Anda mau jadi politisi, silahkan. Ini politisi yang baik. Jangan menjadi politisi penipu. Politisi yang baik perlu. Cuma saya enggak, jalan hidupnya enggak ke situ. Ya. Kemudian setelah PNS, wirausaha. Wirausaha itu jangan mengandalkan modal ya. Saya dulu menjadi pengusaha enggak punya modal. Ya, karena di samping modal nggak punya, karena saya dari Pekalongan, dari orang miskin, saya nggak punya modal. Karena itu saya mulai usaha dengan jadi maklar. Maklar itu modalnya apa? Maklar itu modalnya apa? Ya, Belanti itu modalnya ya pertama jaringan ya, kedua bisa meyakinkan orang. Dan ketiga kepercayaan.
Dulu saya maklar. Jadi maklar itu saya jalani tahun 74. S1 saya 76. Saya jadi PNS itu 83. Jadi saya mulai dari wirausaha. Nah, coba kalau mau memulai dari wirausaha, kita bisa diskusi. Gimana memulainya? Ya, wirausaha itu menjadi orang merdeka. Dan sampai sekarang, saya pensiun tahun 2022 awal, usia saya 70 tahun, profesor guru besar itu usia 70 tahun. Saya pensiun dan semuanya sudah habis dalam hidup saya. Seorang pegawai negeri kan karena hidupnya selalu seremonial. Jadi seremonial itu sudah habis dalam kehidupan saya, tapi saya memulai yang baru. Jadi wirausaha. Saya sekarang jadi wirausaha yang baru. Tanpa modal juga. Ya. Wirausaha kecil-kecilan. Sekarang kita sedang berusaha, tulisan-tulisan saya yang pendek akan dibuat sablon kaos dan lukisan di dinding-dinding kamar tamu. Kita coba nanti gimana perjalanannya. Ya. Saya juga merintis hidroponik di Cepet dan di Jogja. Saya bukan petani. Tapi untuk menjadi petani tanpa lahan bisa, tanpa lahan yang besar. Ya, dengan hidroponik. Ini saya tidak punya background pertanian, tapi saya memulai usaha yang baru dengan hidroponik. Ya, jadi saya ingin Anda yang hari ini di wisuda, ayo bersama-sama belajar wirausaha. Kalau perlu, saya mau ngajari, ya, untuk jadi wirausaha. Wirausaha lebih terhormat daripada yang lain. Dari pegawai negeri. Tapi kalau mau jadi ulama boleh, tapi ulama yang juga berwirausaha. Wah, keren itu kalau bisa. Ya, orang sering, saya dulu juga enggak membayangkan bagaimana bisa menjadi wirausaha, menjadi akademisi sampai profesor, dan menjadi PNS, birokrat, ya, sampai menjadi rektor UIN 2010 sampai 2014. Enggak ada tampang ini dari alumni Termas. Ya, tapi ini tadi, tapi karena pergaulan yang luas dan karena kita punya kemampuan untuk bisa dipercaya orang, ketiga hal ini bisa menyatu. Mestinya wisudawan-wisudawati yang sekarang itu juga punya kemampuan yang lebih. Ya, sayang saya nggak ketemu dalam satu ruangan, tapi ketemu dalam ruangan yang luas. Kalau dalam satu ruangan kecil, saya bisa diskusi lebih jauh bagaimana memulai jadi wirausaha. Karena saya nggak tahu Anda dari mana, karena memulai usaha itu harus dari lingkungan. Kalau Anda berusaha yang tidak didukung oleh lingkungan, itu susah. Nah, istri saya orang Ceper itu pengecoran logam. Saya orang Pekalongan yang nggak punya background logam, tapi kita bisa bikin pengecoran logam. Ya. Jadi ini saya kira saya harus tahu backgroundnya adik-adik. Tak lihat jam dulu. Nanti kebablasan. Nengko disemprit belum. Ya. Yang berikutnya saya ingin bicara ini, teman adik-adik anak-anak saya, wisudawan, wisudawati. Kita sekarang mengenal 3 bumi. Bumi datar, bumi bulat, bumi kotak. Mungkin fikih yang diajarkan di Madhat Ali itu bumi datar ya. Bumi bulatnya hanya ketika pergi jauh melewati benua,
Kita bisa pakai bumi bulat. Tapi sebagian besar itu mengikuti bumi datar. Tapi sekarang fakta menunjukkan bahwa anak-anakku itu hidup di bumi kotak. Bukan lagi bumi bulat atau bumi datar. Yaitu di bumi digital. Ini fikihnya belum ada. Fikih dan usuluhu itu enggak ono pelajaran fikih digital. Imam Syafi'i enggak bicara fikih digital. Imam-imam tadi yang disebut oleh Gus Lukman juga tidak punya HP. Ya. HP itu baru masuk ke Indonesia itu 96. Dulu saya punya, HP-nya gede itu. Kalau untuk melempar pencuri bisa semaput tuh. Sekarang kecil, tipis. Jadi Anda itu dalam hidup kesehariannya itu bergantung sama dunia kotak. Bahkan bangun tidur itu yang dicari ya itu ada WA enggak, dari siapa. Di sini luar biasa dunia kotak itu. Dia memberikan apa saja yang Anda butuhkan. Bahkan jodoh itu banyak sekarang diproses lewat dunia kotak, dan foto yang ditampilkan itu bukan foto aslinya. Foto pinjam temennya yang cantik, kemudian ada orang yang mau sama dia datang sampai ke Jakarta, ditunjukkan orang aslinya, wah dia merasa kecewa karena digambar fotonya cantik. Ya. Jadi di dunia kota itu ada jalan ke surga dan jalan ke neraka. Ya. Jadi ini duniamu, bukan dunia saya. Saya hanya tahu sedikit-sedikit lah. Kalau ini dunia kota itu rusak, saya nggak bisa dandani. Saya minta cucuku untuk perbaiki. Itu artinya kebun nyusu gudel itu yang terjadi sekarang. Ya. Jadi kita ini sekarang hidup dalam dunia kota. Ini saya nggak tahu di Mahat Ali diajari nggak dunia kota. Kalau perlu minta diajari fikih dunia kota untuk mata kuliah tahun depan. Karena sekarang orang dakwah pakai dunia kota. Bahkan tempo hari ketika pandemi, saya dihubungi teman saya dari Jakarta, saya diajak sholat Jumat dunia kota. Sekarang sudah mulai dunia kota, orang belajar lewat Zoom, lewat Google, ya itu lewat dunia kota semua. Di sini nggak ada manusia yang nggak bawa dunia kota. Ya. Coba dioperasi satu persatu. Kalau ada diambil, nggak usah dikembalikan. Pasti buat dunia kota. Dunia kota itu Anda butuh apa? Butuh baju. Cucu saya kalau ditanya, kamu beli baju di mana? Di Shopee online. Gitu. Ya karena semua ada di online. Apalagi kalau Anda mau belajar menjadi wirausaha, menjadi maklar, itu semua pasar kegiatan ekonomi itu ada di dunia kota. Nanti tukang bakso di depan itu kira-kira 10-20 tahun lagi, dia nggak pakai uang kertas. Dia sudah pakai uang digital. Karena anak-anak SD yang sekarang ujiannya pakai laptop, nanti anak-anak SD itu keluar, ada yang terus, ada yang tidak. Yang tidak itu mungkin jadi bakul-bakul, dan dia nanti akan menggunakan dunia kota. Ya, jadi ini harus diantisipasi oleh Ma'had Ali. Fikih dunia kotanya gimana? Karena Anda akan hidup sepenuhnya di dunia kota. Dunia datar, ya kalau Anda jalan ke Arjosari lewat dunia datar. Dunia bulat itu ada di perjalanan yang jauh. Pythagoras menemukan bumi itu bulat tapi lebih detail lagi pada abad 17. Bumi bulat baru dikenalkan. Dan sekarang bumi datar. Saya nggak tahu Latif yang dari mana tadi? Jadi apa Latif? Dosen ya? Tahun lalu Latif SMS saya, WA saya, mau ngundang saya, tapi malam hari
tidak mau karena malam hari saya tidak boleh tidur terlalu malam. Jadi kebahagiaan hidup saya adalah menunggu Isya. Kalau sudah Isya rasanya wah ini hidup lebih keren lagi ya. Jadi nggak bisa. Tapi begitu saya bilang kalau pagi saya siap. Kemarin langsung lihat WA saya diundang untuk ceramah ini dan dia bilang siang. Saya nggak bisa nolak toh. Saya sudah pernah bilang langsung oke, saya akan datang dan saya bikin PowerPoint slide. Tapi rupanya situasinya nggak memungkinkan. Jadi yang bisa saya hafal aja. Ya, jadi dunia kota itu perlu. Ya. Nah, kemudian penguasaan ilmu dunia kota itu sekarang ini sekarang ada robot dari artificial intelligence yang di Inggris dan sekarang juga di Jerman. Posisi manusia itu sudah digantikan oleh dunia kota, oleh robot-robot itu. Sekarang penunggu-penunggu itu apa? Jalan tol. Kalau dulu orangnya banyak, sekarang udah jumlahnya sedikit. Besok itu tukang parkir sudah pakai dunia kota artificial itu intelligent itu. Jadi tukang parkir itu 24 kehujanan, kepanasan enggak pindah. Ya di situ aja. Kalau orang ngasih uang, baru dia akan buka. Jadi itu yang terjadi dunia kota. Tolong nih dunia kota itu dikuasai karena Anda akan hidup di dunia kota. Ya. Sekarang orang sudah digantikan. Itu yang operasi yang paling canggih itu justru artificial intelligence. Manusia sering kalau ngoperasi ketinggalan guntingnya di dalam perut. Ini enggak, ini betul-betul luar biasa. Dan semuanya akan digantikan. Nah kalau digantikan, ini semua penganggur-penganggur semua. Apakah Indonesia siap atau belum saya enggak tahu. Tapi mau tidak mau kita akan ke sana. Nah ini duniamu, anak-anakku, dunia kota. Ya. Jadi sekarang harus kamu pelajari. Karena sekarang orang nikah juga pakai dunia kota. Bahkan menceraikan itu juga pakai dunia kota. Hanya di WA, saya ceraikan kamu, jatah talaknya. Jatuh, itu kan ngaco toh. Dunia kota itu sudah berpengaruh sangat luas dalam kehidupan kita ini. Jadi kalau Anda mau jadi apapun, semuanya yang mahasiswa, ini harus dikuasai. Tolong itu. Mata kuliah atau mata pelajaran dunia kota itu dikenalkan sejak dini karena 10 tahun lagi semuanya sudah kota. Dan manusianya di kota-kota. Ya. Kota aliran, kota ideologi, kota partai. Jadi Anda boleh menguasai ilmu kota, tapi duniamu jangan di kota-kota. Kalau Anda sempit, terjadi nanti penghakiman dan itu akan terjadi kekisruhan. Oke, yang terakhir ya. Saya sudah bicara dengan dunia kota, saya akan bicara terakhir. Anda pernah belajar ke cicak? Cicak itu makan serangga yang terbang. Dia bisa terbang enggak? Kalau dia belajar terbang, dia jatuh. Tapi cicak mendapatkan makanan lebih banyak dari yang dia butuhkan. Kenapa? Apa itu rahasianya? Ini penting ya. Jadi anak-anakku harus mampu menempatkan diri dalam posisi yang terbaik. Cicak itu kan belajar untuk melihat situasi di mana dia nempel, serangga-serangga itu pada datang. Dan itu dia makan. Nah, coba anak-anakku belajar dari dunia cicak ini. Ya, binatang cicak itu. Dia bisa hidup, dia beranak pinak karena kemampuannya mengembangkan diri untuk bisa berada pada tempat, pada posisi yang uang itu datang. Saya masih ingat nasihatnya Al-Mahfurlah Kiai Habib. Saya lupa bahasa Arabnya, tapi rezeki itu datang. Ada yang rezeki itu dicari. Orang yang mencari rezeki kadang-kadang malah nggak mendapatkannya. Tapi kalau orang yang didatangi rezeki, wah rezekinya bisa datang tanpa bisa ditolong. Anda ini menjadi bukan pencari rezeki, tapi manusia yang didatangi rezeki.
Ya, karena kalau enggak nanti Anda menjadi hamba pekerjaan. Jangan mencari pekerjaan, pekerjaan itu datang dengan sendirinya. Ya. Kalau Anda dicari pekerjaan, Anda akan lebih hebat, Anda lebih damai, Anda lebih bahagia. Daripada Anda memburu uang, akhirnya enggak dapat. Saya kira ini ilmu fikih ya. Ilmu fikih apa ilmu tasawuf? Di Termas dulu saya pada waktu pelajarannya Pak Kiai Habib itu diajarkan. Manusia itu ada yang dicari rezeki, ada yang mencari rezeki. Yang mencari ini susah. Kepala untuk kaki, kaki untuk kepala, kadang-kadang nggak ketemu. Ya nggak Mas Tafali? Tapi kalau sudah namanya orang didatangi rezeki, aduh. Tolonglah Anda menjadi kayak cicak itu. Dia nempel di sebuah tempat strategis yang serangga-serangga berterbangan itu mendekati dia tinggal makan. Kalau dia mencoba terbang, dia jatuh dan mati. Hanya menjalani takdir yang baik itu mendatangkan rezeki. Ya. Saya terus terang nggak nyaman ngomong terus dengan ada puji-pujian itu. Akan lebih bijaksana kalau saya mengakhiri orasi saya. Tolong slide saya, kalaupun nggak bisa saya terangkan semua, didiskusikan ya nanti di Mahadat Ali ya. Ini kan ada slide-nya. Sejak dari slide pertama sampai slide terakhir, tolong dibahas. Kalau itu bisa saya kira akan baik. Saya kira itu kurang lebihnya saya maaf. Saya ucapkan selamat kepada wisudawan dan wisudawati, kepada orang tuanya yang mempercayakan kepada Pondok Termas. Saya kira pilihan Anda ke Termas tidak salah. Karena saya juga lahir dari perguruan tinggi Pondok Termas. Jadi pengusaha, jadi pegawai negeri, dan jadi guru besar, dan jadi birokrat. Padahal saya nggak punya apa-apa. Ilmu juga nggak punya. Karena jadi cecak itu. Ya. Jadi menempatkan diri pada posisi di mana ya, dan itu harus dipelajari. Ya. Tolonglah nanti adik-adik yang mau terus bisa nanti didiskusi dengan saya baik menjadi pengusaha. Karena usaha saya ini kan sudah 71. Kalau ilmu saya nggak saya bagi, kasihan. Karena kepala saya kan akan dimakan semut, cecak toh. Semut sama apalagi serangga, begitu mati dikubur. Eman-eman toh. Padahal ini otak saya ini diisi selama 40 tahun. Saya kasihkan ke kalian aja. Mau nggak saya kasih otakku? Tapi saya digoreng ya. Saya keluarin. Karena itu memberi manfaat. Kalau ini saya peluk sendiri, saya simpan sendiri di otak, nggak ada artinya. Ya. Jadi forum-forum ini saya suka. Forum-forum dialog ya. Supaya bisa ikut mencerdaskan. Gimana? Anda mengerti nggak yang saya katakan tadi? Ya, saya mikir-mikir ketika saya diminta ngajar orasi ilmiah. Ini saya mulang di S1 sama di bawahnya. Saya kebiasaannya ngajar di S3. Jadi saya mesti mikir, gimana ya milih bahasa yang cocok dengan. Saya bilang sama staf ahli itu, kalau nggak percaya, saya bilang, wah gimana nih kebiasaan saya tidak ngajar. Tapi kalau Anda paham, syukurlah. Paham nggak? Benar loh ya? Kalau enggak ini sia-sia gitu. Ya gimana wisudawan? Ya, kita maju terus bersama-sama deh. Ya, nanti kapan kita ketemu lagi dalam forum yang lebih produktif. Saya kira itu saja. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih Majelis Senat yang telah mengundang saya. Semoga pertemuan hari ini menjadi pertemuan yang diberkahi, pertemuan yang memberi manfaat, yang pertemuan yang mempererat tali kasih di antara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakep lagi dewe loh. Aku jamir hubungan itu. Ya, enggak.